Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini pemirsa? Semoga hari ini puasanya lancar tanpa ada kendala sedikit pun. Ustazah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Puasanya gimana Oh, Ustazah? lancar. Lancar, Alhamdulillah. Allahu Akbar. Baik. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan. Program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan. Tayangan syarat khazanah keislaman sebagai bekal ilmu untuk menggapai manisnya iman. Di mana lagi kalau bukan di mana Ustazah? Takjil, taqarrub ke jalan ilahi. Nah, pemirsa, takjil kali ini akan mengangkat sebuah tema yaitu konsep pendidikan anak dalam Islam yang akan dibahas langsung oleh Ustazah Samia, benar ya. Nah, namun sebelum itu kita akan saksikan dulu cuplikan mengenai tema kita hari ini yaitu konsep pendidikan anak dalam Islam. Nah, seperti apa cuplikannya? Mari kita saksikan. Ini dia. والنور يهدي الحائرين ضياؤه. Mendidik anak merupakan sebuah ibadah yang bernilai pahala dalam Islam. Karena anak adalah anugerah dari Allah yang sudah sepatutnya sebagai orang tua harus benar-benar memberikan pendidikan yang terbaik bagi masa depan anak. Maka dari itu, kewajiban orang tua yang pertama adalah mendidik anak dengan agama sejak dini, agar anak lebih dahulu mengenal Tuhannya sebelum ia masuk pada pembelajaran yang mengasah perkembangan jiwa dan rohaninya. Mengapa pendidikan agama juga penting bagi anak? Oleh sebab itu, kita akan membahas konsep pendidikan anak dalam Islam bersama penceramah kita yang akan mengisi acara takjil pada edisi kali ini, yaitu Ustazah Samia. وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه. Nah, bagaimana kan menarikkan pembicaraan kita mengenai tema kita hari ini yaitu konsep pendidikan anak dalam Islam. Nah, setelah ini kita langsung saja nih dengarkan langsung ceramah atau pemaparan materi dari Ustazah Samia. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah di sore hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya para pemirsa dan juga TVRI beserta krunya semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah kita, teladan kita, dan semoga kita sama-sama diberikan kemudahan oleh Allah untuk memberikan atau menjalankan apa-apa yang memang sudah diperintahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya tema yang diberikan saat ini adalah terkait dengan pendidikan anak dalam Islam ya. Kalau kita berbicara Islam, tentu sungguh sangat luar biasa karena Islam ini adalah agama yang sempurna, ya, yang syamil mutakamil, ya, di mana semuanya lengkap, ya, apapun hal yang berkaitan dengan umat manusia di dalam Islam itu sungguh sangat luar biasa pembahasannya, termasuk adalah pendidikan anak, ya, pendidikan anak di dalam Islam. Jadi di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana kita dididik, ya. Kita dididik, orang tua mendidik, ya, atau guru yang mendidik, ya, semuanya pendidikan di dalam Islam itu sungguh sangat luar biasa dibahas, ya. Jadi ada sebuah hadis yang mengatakan kepada kita, ya,
kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir ke muka bumi ini adalah fitrah, ya, suci ya. Tinggal bagaimana nanti pengkondisiannya ya. Nah, siapa ini yang berperan adalah orang tua ya, orang tua yang mempunyai peran ya, bagaimana anak-anak kita ini diarahkan kepada hal-hal yang baik ya, baik agamanya ya, baik akhlaknya dan seterusnya gitu. Nah, ini Islam mengajarkan kepada kita seperti itu ya. Maka orang tua yang akan menjadikan anak-anak ini menjadi anak-anak yang muslim atau agama-agama yang lain ya. Jadi ini hadis yang memang sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW ya. Sering mungkin kita melihat di sekitar kita bagaimana orang tua itu banyak berperan atau mendidik anak-anaknya itu lebih kepada sifatnya yang pendidikan duniawi gitu ya. Ya contohnya misalkan, kenapa saya sampaikan begitu? Kalau anak kita akademiknya bagus ya, dia berprestasi di sekolah, dia mengikuti Olimpiade matematika misalkan, dapat juara, orang tua pasti bangga ya kan. Nah, tapi ada hal-hal yang seharusnya jauh kita perhatikan ya, bagaimana anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang selamat tadi ya, menjadi anak yang selamat. Jadi pendidikan yang sifatnya akademik silahkan aja, tapi pendidikan yang sifatnya paling utama ini juga kita harus berikan terhadap anak-anak kita ya. Contoh misalkan ya, bagaimana orang tua memahamkan ya, banyak banyak orang tua yang anaknya berprestasi, mereka bangga, tapi ketika bacaan Al-Qur'annya terbata-bata, orang tua biasa-biasa saja gitu. Nah, ini kan enggak sinkron ya. Ya, kita berbicara pendidikan dalam Islam, berarti kan kita sebagai seorang muslim, bagaimana hal-hal yang memang bisa mengantarkan anaknya menjadi muslim sejati, itu kita harus perhatikan gitu. Jangan anak di-post aja untuk prestasi di sekolah, harus peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, tapi kita sudah memperhatikan belum bacaan Qur'annya anak kita? Kita perhatikan belum sholatnya anak kita gitu? Kita ingat ya, sholat itu akan menjadi hal yang paling pertama akan dihisap ya. Tapi kalau orang tua sudah tidak ngeh dengan ini, tidak peka dengan ini alamat bahwasanya pendidikannya belum berhasil, bahkan bisa dikatakan nonsen gitu. Jadi bagaimana orang tua memperhatikan ini ya. Contoh bacaan Al-Qur'an saja Mas ya, sekarang masih banyak anak usia SMP, SMA yang bacaan Qur'annya masih perlu kita ajari terus sehingga bacaannya menjadi bacaan yang baik gitu ya kan, begitu kira-kira. Jadi kalau pendidikan dalam Islam nggak jauh-jauh seperti itu. Kembali lagi kepada Al-Qur'an, kembali lagi kepada ajaran-ajaran yang memang sudah diajarkan di dalam agama Islam kita ya. Banyak kisah-kisah di dalam Al-Qur'an barangkali yang para pemirsa mungkin sudah pernah membaca gitu ya. Bagaimana kisahnya Luqman, bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim, bagaimana kisahnya Nabi Yakub terhadap Yusuf dan saudara-saudaranya. Ini kan bermula dari pola pendidikan yang sungguh sangat luar biasa yang akhirnya mengantarkan anaknya menjadi seorang raja misalkan. Ya kan, nggak mudah memang, tapi kalau kita bisa melatihnya sedikit demi sedikit, maka insya Allah ya, itulah Islam mengajarkan kita. Nggak muluk kok Islam itu sesungguhnya, tapi kalau kita terapkan sedikit demi sedikit, maka insya Allah ya, insya Allah. Maka kepekaan orang tua terhadap hal-hal yang berkaitan dengan agamanya anak-anak, maka penting ya orang tua untuk memperhatikan itu. Wa may yuridillahu fihi khairan falyatafaqahu fid-din. Kalau kita menginginkan kebaikan baik di dunia maupun akhirat, pertama yang harus kita pegang kuat-kuat adalah agamanya gitu. Jadi pendidikan yang paling utama dan paling pertama yang harus kita ajarkan kepada anak kita adalah tentang agamanya. Tentang agamanya. Yang paling penting adalah agamanya. Profesor pun tanpa ada agama itu bakalan hancur ya. Banyak orang-orang pintar tapi mohon maaf akhirnya salah kaprah dalam menerapkan kepintarannya atau dalam mempergunakan kepintarannya, kecerdasannya. Jadi sudah jelas kok kalau kita pengen selamat dunia akhirat, falyatafaqahu fid-din. Kita harus pegang erat agamanya. Bahkan kalau di hadis itu sampai diisyaratkan atau dicontohkan, pegang dengan gigi geraham, gigit sekuat-kuatnya dengan gigi geraham. Sunnah Rasul, ajaran agama Islam harus kita gigit benar-benar sehingga kita tidak terkontaminasi.
gitu. Nah, baik pemirsa, kan seru sekali nih pembicaraan kita pada episode kali ini, yaitu tentang konsep pendidikan anak dalam Islam. Setelah ini kita akan break dulu, kita akan lanjut lagi ke sesi interaktif. Nah, tetap saksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan. Program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan. Tayangan syarat khazanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Jangan kemana-mana, tetap di Takjil, tak korup ke jalan ilahi. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan. Program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan. Tayangan syarat khazanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Di mana lagi kalau bukan? Takjil. Tak korup ke jalan ilahi. Baik pemirsa pemburu takjil, tiba di sesi interaktif. Yang dimana kami memberikan kesempatan bagi pemburu takjil untuk berbagi takjilnya. Ini berupa pertanyaan, takjil ini berupa pertanyaan Ustazah. Nah, langsung saja nih Ustazah. Dari pertanyaan @janah_kolbi. Nah, Assalamualaikum Ustazah, mau berbagi takjil nih. Nah, sebagai orang tua menjaga anak agar menjadi saleh dan saleha. Tapi saya takut dengan lingkungan luar yang berbahaya. Itu bagaimana Ustazah? Silakan Ustazah dijawab. Terima kasih ya pertanyaannya kepada Ukti Jana apa tadi ada Kolbi ya. Pertanyaan yang luar biasa. Tentu ini berkaitan juga dengan tadi lingkungan remaja. Mungkin kemarin kita pernah mendengar bagaimana pergaulan dan seterusnya ya. Bagi orang tua khawatir itu menjadi hal yang fitrah ya, karena bagaimanapun kekhawatiran orang tua terhadap anak itu adalah bentuk ya, yang pertama iman dia kepada Allah, yang kedua bentuk kasih sayang dia terhadap anaknya. Tapi apakah berhenti pada kekhawatiran saja? Tidak ya, khawatir boleh, tapi berlebihan dalam kekhawatiran itu justru tidak boleh ya, karena di situ nanti barangkali nanti akan ada yang namanya waswasi syaitan ya. Sehingga anaknya udah dari saking khawatirnya anaknya nggak boleh bersosialisasi. Dalam Islam tidak seperti itu. Tetap kita disuruh bersosialisasi karena kita memang makhluk sosial ya, makhluk sosial yang dimana manusia mempunyai peran ya dalam bermasyarakat. Baik itu anak yang jangankan yang udah remaja yang dia sudah bisa memilah-milih, yang kecil saja kita sudah bisa arahkan anak-anak kita bagaimana kita bisa anak tersebut bisa bersosialisasi. Ya, contoh misalkan di sekolahnya dan seterusnya atau di lingkungannya, maka lingkungan memang berperan, tapi ya orang tua juga harus peka bagaimana memilih lingkungan yang baik terhadap anaknya. Nah, kekhawatiran yang seperti apa nih yang mesti kita yang mesti ada dalam diri kita sebagai seorang tua, sebagai orang tua. Kalau kita khawatir anak kita terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu PR memang kita sebagai orang tua memberikan pengajaran yang baik, pemahaman yang baik tadi. Maka di awal saya sampaikan, kalau kita menginginkan anak kita selamat, baik dunia akhirat, maka fahamkan dulu agamanya. Ya, agamanya penting nih ya. Jadi para pemirsa, belajar itu nggak ada batas usia. Jangankan jangan sampai kita berpikir kapan lagi belajarnya, kita udah sibuk ya, misalkan yang ibunya sudah jualan atau jadi wanita karir, bapaknya mungkin kerja kantoran sehingga tidak ada waktu untuk belajar. Nah, ini bagaimana kita mencari celahnya sehingga anak-anak kita bisa terkondisikan tapi kita punya ilmunya. Jangan sampai kita mengkondisikan anak tapi nggak punya ilmunya kita. Ya, tetap kembali kepada pemahaman tadi ya, pemahaman bagaimana kita memahami bahwasanya akan ada konsekuensi terhadap apa yang kita lakukan ya, baik yang kita lakukan atau anak yang anak lakukan. Nggak mungkin kita bisa mengekang udah nggak usah kemana-mana.
konsekuensinya akan tetap ada. Di rumah juga akan ada konsekuensinya. Contoh, anak-anak nggak boleh bergaul, tapi di rumah difasilitasi HP misalkan. Nah, orang tua kemana? Ya kan kita nggak tahu anak kita nonton apa. Nah, jadi kekhawatiran yang berlebihan itu nggak boleh, tapi tetap kita mencari solusi, ya. Boleh berkhawatir, tapi berlebihan tidak boleh, ya. Jadi tetap harus ada cara, ya, sehingga anak-anak kita benar berada pada posisi arahan yang tepat dan yang baik, ya. Jadi itu yang pertama, ya, Mas. Orang tua harus tetap mempunyai pemahaman. Ya, ajarkan yang baik-baik kepada anak-anak kita. Ya, kalaupun mereka harus bergaul, ya silahkan aja. Jangan sampai anak kita menjadi anak yang kudet, ya, nggak tahu apa-apa gitu. Sekarang apalagi, ya, ada bahasa milenial, ada apa namanya, kaum Z, bukan kaum Z, ya. Jadi jangan kitanya malah yang mengantarkan anak kita menjadi anak yang tidak bertumbuh, ya. Silahkan, tapi tentu dengan step yang baik, ilmu yang baik. Tetap aja kita silakan aja anak-anak kita perbolehkan untuk bergaul. Tapi tadi mungkin cari teman yang baik, lingkungan yang baik dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kita kekang anak kita nggak bergaul karena khawatir, itu salah. Ya, boleh silakan aja kita berikan keleluasaan, bukan kebebasan, keleluasaan, ya, tentu dengan arahan dan nasihat-nasihat yang anak-anak tetap ingat. Nah, Ustazah nih, bagaimana caranya kalau misalnya kita mempunyai teman tapi memiliki berbeda keyakinan sama kita, itu seperti apa itu hukumnya dalam Islam? Bermuamalah dengan siapapun dianjurkan, ya, bukan hanya diperbolehkan, dianjurkan, ya. Muamalah, karena ini hubungannya hablum minanas. Ya, bermuamalah, jangan sampai karena kita muslim terus nggak bermuamalah dengan orang yang di luar agama kita. Silahkan saja bermuamalah selama tidak mengutak-atik prinsip yang sebenarnya dalam agama kita, maka silahkan aja. Contoh, kita sudah yakin nih bahwasanya puasa itu wajib, ya kan? Anak kita sudah paham dari rumah sudah wajib, dia berteman dengan anak yang tidak puasa, atau misalkan dengan agama yang lain gitu. Akhirnya anak kita, udah kamu nggak usah puasa aja dan seterusnya. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi mestinya, ya, kalau misalkan sama-sama kita paham, orang tua kita anaknya punya teman seperti itu, tetap kita kasih penguatan sehingga anak-anak kita tidak mudah terkontaminasi. Adapun bermuamalah, silakan aja, diperbolehkan kok, karena itu bagian dari kita sebagai makhluk sosial. Nah, bagaimana kalau misalnya itu kan setiap kepercayaan tuh ada hari perayaannya. Nah, itu gimana tuh cara kita menyikapi hal tersebut? Ya, kita bermuamalah bukan berarti harus melebur. Ya, artinya begini, kita paham teman kita ini agamanya berbeda. Terus kita paham mereka punya adat, kebiasaan atau mungkin kepercayaan tertentu di agamanya masing-masing. Seperti misalkan di dalam Islam. Apakah kita harus melebur? Ya nggak boleh melebur. Jadi menghargai boleh. Menghargai boleh, karena sebagai sesama manusia kita memang diperintahkan untuk saling menghargai, saling menghormati, tapi bukan sampai melebur. Melebur itu apa? Ya, temannya muslim, yang satunya non. Akhirnya kita ikut juga ke gereja, misalkan, nggak boleh, nggak usah yang begitu-begitu, ya kan? Atau hanya sekedar untuk memberi ucapan selamat itu gimana? Ini ucapan selamat Natal misalkan, ya. Ini ada perbedaan pendapat juga, Mas, sebenarnya. Jadi kalau misalkan mau dibahas fikihnya, boleh nggak sih gitu? Ya, dalam Islam menghargai boleh, tapi kalau bisa menahan untuk tidak mengucapkan, itu lebih baik. Misalkan gini aja. Selamat, sukses, selamat berbahagia, atau ya bahasa-bahasa yang lebih standar yang akhirnya tidak menimbulkan perdebatan. Yang bahasa-bahasa secara umum. Bahasa-bahasa secara umum, karena banyak masyarakat kita yang masih memperdebatkan masalah-masalah yang seperti itu, Mas. Jadi lebih baik kita menghindari lebih selamat daripada kita udah sok pinter, sok menghargai, ini akhirnya apa? Menimbulkan perdebatan. Mending kita cari yang lebih baik dan lebih bijak dan tidak mendolimi satu sama lain. Berarti lebih baik mencari amannya saja. Mencari aman lah bahasanya, ya. Tapi di dalam Islam menghargai boleh, tapi kalau melebur itu
menjadi hal yang mesti kita perhatikan bersama. Baik Ustazah nih, ini kita lanjut nih di pertanyaan yang kedua, yaitu ada dari @dea_tamara. Assalamualaikum Ustazah, mau berbagi takjil nih. Cara agar menanamkan ketauhidan kepada Allah itu seperti apa? Ya. Silakan. Ini sudah dicontohkan sebenarnya oleh itu tadi ya, saya tadi sampaikan di dalam Islam itu kan ada ayat-ayat Al-Quran yang memberikan pelajaran dan hikmah kepada kita. Ya, kalau misalkan contohnya saja Luqman ya kepada putranya, la tusyrik billah. Hal pertama yang diajarkan oleh seorang Luqman kepada anaknya, la tusyrik billah. Janganlah sekali-kali kamu menyekutukan Allah. Ini kan tauhid. Akidah yang tidak boleh diotak-atik. Ya, yang tidak boleh diotak-atik. Maka penanaman tauhid kepada anak itu menjadi hal pertama dan paling utama. Ya, kalau tadi kan pemahaman agama nih, ini lebih kepada khususnya. Ya, khususnya apa? Jangan sampai kita tidak ngeh dengan akidah anak kita. Maka hal yang mesti diperhatikan bagi orang tua tadi yang seperti dicontohkan oleh Luqman, la tusyrik billah. Jangan sekutukan Allah. Jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid, akidah, ya. Jadi kalau misalkan kita sebelum mengajarkan yang lain-lain, ilmu yang lain-lain, ini yang paling pertama yang harus kita ajarkan. Allahu ahad, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Anak kita sudah harus paham. Kenapa kita harus percaya kepada Allah? Karena Allah yang maha mengetahui, yang maha menciptakan kita. Ya, contoh yang paling dasar aja, Allah yang menciptakan kita. Jadi mau nggak mau keyakinan kita kepada Allah harus utuh. La tusyrik billah. Nggak boleh menyekutukan dengan yang lainnya. Gitu. Baik pemirsa, semakin seru nih pembahasan kita mengenai tema kita hari ini, yaitu konsep pendidikan anak dalam Islam. Setelah ini kita akan break dulu, kita akan kembali lagi. Tetap saksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan. Program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan. Tayangan syarat khazanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Jangan kemana-mana, tetap di Takjil, tak korup ke jalan ilahi. Baik pemirsa, Anda kembali menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan. Program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan. Tayangan syarat khazanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Gimana lagi kalau bukan? Takjil, tak korup ke jalan ilahi. Nah, baik pemirsa, pemburu takjil. Kita masih masuk dalam sesi interaktif, yang dimana di sesi interaktif ini itu kita memberikan kesempatan bagi pemburu takjil untuk berbagi takjilnya, yang dalam hal ini itu adalah pertanyaan seperti itu. Nah, kita lanjut nih Ustazah. Dari @arifan.akbar. Nah, Assalamualaikum Ustazah, mau berbagi takjil nih. Bagaimana cara agar mendidik anak, apakah dipukul atau hanya menggunakan lisan? Dan bila dipukul, bagaimana caranya? Silakan. Ya, langsung aja ya Mas Aldo. Bagaimana mendidik anak, apakah harus dipukul atau cukup dengan lisan? Sebenarnya kalau tadi ya kita berbicara tentang sholat, kalau anak sudah masuk baligh, maka bagaimana kita agak lebih keras dalam mengajak anak sholat kalau cara yang lembutnya belum bisa terlaksana dengan baik. Mukul juga bukan berarti bus-bus mukul sampai sakit ya. Rasulullah mengajarkannya mukul memang ada itu, tapi maksudnya bukan sampai akhirnya anak-anak bukannya malah seneng jalankan agamanya, perintah-perintahnya, ini justru malah takut nanti, bahkan mungkin dendam gitu ya, naudzubillahi min dzalik. Berarti karena takut dipukul. Iya, nih, takut berarti. dipukul. Enggak,
Ini kan sebenarnya proses pembiasaan aja. Kita biasakan dengan hal-hal yang kalau misalkan bisa dengan lisan, ya dengan lisan lebih baik daripada harus menggunakan kekerasan. Contoh misalkan waktunya sholat zuhur, sudah jam 12 nih sholat, ya kan. Iya, zaman dulu saya begitu. Tapi alhamdulillah orang tua tidak sampai memukul. Kalau saya dulu ya, lihat jam dulu Mas, ya masih jam 12 gitu kan. Nantilah. Tapi kan kalau kita tidak biasakan nanti terjerumus begini, lalai. Ya kan, dibiasakan aja. Kalau misalkan harus tanpa dipukul, kenapa harus dipukul gitu. Kalaupun dipukul juga bukan berarti harus menyakiti kok gitu. Bahkan kalau bisa dipukulnya paling bawah, nggak sampai ke atas ya. Zaman dulu saya orang tua juga ya ada lah ya, tapi bukan kayu ya Mas. Diambilnya lidi aja, dibes ke sini aja gitu, nggak yang sampai mukul di atas, ditarik apa segala macam. Naudzubillah min dzalik. Ya Islam tidak mengajarkan sampai kepada tingkat kekerasan seperti itu. Dan juga di dalam hukum juga sekarang ini kan iya, lebih diperketat anak boleh lagi. ngadu nih. Anak Kalau boleh boleh ngadu ke ngadu kalau Komnas di dalam HAM hukum gitu. iya benar gitu. Itu hukum-hukum secara umumnya pemerintahan ya. Tapi kalau di dalam Islam ya seperti itu. Ajari aja dulu dengan lemah lembut, silahkan. Kalau memang belum mempan, naikin lagi stepnya apa misalkan tanpa harus dipukul. Kalau memang harus dipukul ya bukan berarti menyakiti. Yang pastinya itu adalah proses untuk pembiasaan. Iya, proses Proses pembiasaan untuk aja. pembiasaan yang memang tidak dilakukan setiap saat seperti Betul, itu ya, Pak. betul. Ya, Ustazah Ada ya. kalanya kok anak langsung bangkit. Iya. Ada kalanya anak memang ya butuh Mm-mm. slow ya, bahasa kita mungkin slow. slow dulu gitu. Ya insya Allah semakin sering kita membiasakan baik, maka insya Allah anak akan semakin mudah menurut. Insya Allah. Tapi nih, Ustazah nih, kalau misalnya orang tua berpikiran, nanti ada waktunya dia berubah, nanti ada waktunya dia berubah, biarlah dulu. Nah, itu seperti apa itu, Ustazah? Begitu juga tidak baik ya. Bahkan tidak boleh kali ya kalau misalkan nanti biarlah, nanti ada masanya. Ada masanya. Intinya sejauh mana ikhtiar kita sebagai orang tua. Kalau bisa dimaksimalkan di usia dini, kenapa harus nunggu nanti gitu. Ya kan? Jadi kalau kita bisa maksimalkan sekarang kan sebenarnya sudah banyak ya. Kalau misalkan di rumah anak ternyata banyak negosiasinya dengan orang tua, kita bisa titipkan anak kita misalkan ngaji di TPA. Sudah kan di TPA juga udah mulai diajarin bagaimana bacaan-bacaan sholat. Kalau mungkin orang tua kadang kan kita terlalu banyak begininya ya, sehingga anak mungkin tidak begitu respon gitu ya. Jadi sebisa mungkin pembiasaan dari dini lebih baik. Pembiasaan dari dini lebih baik. Lebih gitu. baik, insya Allah. Oke, Karena memang Ustazah. itu yang dicontohkan. Oke. Nah, Ustazah, ini kita lanjut nih. Pertanyaan selanjutnya dari @miftah. Assalamualaikum Ustazah, mau berbagi takjil nih. Apakah pesantren dan pendidikan Islam dapat menjadikan generasi untuk anak-anak kita? Jadi apakah pendidikan pesantren itu paling baik untuk menjadikan generasi untuk anak-anak kita yang lebih baik lagi seperti itu? Sekarang kalau berbicara lebih baik, saya tidak bisa menjamin lebih baik ya. Intinya adalah kita sebagai manusia diminta oleh Allah ikhtiar maksimal. Kalau zaman dulu ya, khususnya di Madura ya, karena saya background tinggalnya di Madura zaman dulu, memang di Madura itu banyak pesantren. Jadi sehingga orang tua banyak menitipkan anaknya di pesantren. Karena kan kita memahami tadi kalau kita menginginkan kebaikan dunia akhirat ya, maka berpegang teguhlah kepada agama. Banyak orang yang memahami belajar di pesantren itu adalah belajar agama gitu, sehingga frame-nya adalah udah pokoknya anak-anak harus di pesantren gitu. Sekarang apakah pesantren menjadi alternatif terbaik? Saya juga tidak bisa mengatakan iya. Apalagi sekarang semakin bertambahnya fasilitas ya, misalkan bahasanya itu semakin berkembangnya zaman ya, semakin banyak dunia pendidikan yang mulai menaikkan misalkan konsepnya, manajemennya ya kan, bagaimana mendesain sekolahnya untuk menjadi salah satu alternatif pembelajaran yang baik.
Kalau dibilang pesantren yang paling baik, saya nggak berani mengatakan itu. Intinya kalau di pesantren ini identik dengan agama, karena kan kita diminta untuk memperbaiki agamanya, ya kan? Berarti di pesantren mungkin menjadi salah satu alternatif. Saya kebetulan juga lulusan pesantren, maaf, Mas, tapi pesantren saya justru dibilang ada embel-embelnya pesantren pondok modern gitu. Jadi lebih modern, nggak kayak zaman dulunya gitu. Tapi apakah itu yang terbaik? Ya mungkin dirasa orang tua itulah yang terbaik daripada mungkin anaknya sekolah ke tempat umum yang kita tidak tahu nanti seperti apa. Ini kan proses ikhtiar orang tua. Kalau sekarang alhamdulillah ya, saya yakin di seluruh Indonesia sudah banyak tempat-tempat sekolah baik itu yang sifatnya pesantren maupun boarding sekalipun, atau sekolah-sekolah yang hanya sekolah saja bolak-balik, insya Allah sudah banyak sekolah-sekolah yang baik. Hanya saja itu kembali kepada orang tua. Kembali kepada orang tua, di mana orang tua yang kira-kira pas buat anaknya. Ada yang juga tidak di pesantren tapi bisa dibelajar di sekolah umum, tapi berarti kan harus difasilitasi bagaimana anak-anak bisa belajar agama dengan baik juga gitu. Sekarang juga sudah banyak pesantren yang sifatnya boarding sehingga tidak ekstrim. Orang menganggapnya pesantren itu ekstrim zaman dulu, padahal nggak seperti itu juga. Sebenarnya pesantren itu kan melatih kedisiplinan aja gitu. Sekarang kan sudah ada boarding yang mungkin lebih menarik buat anak-anak gitu ya. Dan varian-variannya Iya. juga terbaru ya Ustazah. Iya. Nah ini Ustazah, ini saya ingin bertanya nih. Itu ada teman saya nih juga ya. Teman saya yang mempunyai orang tua berbeda agama. Ibunya berbeda agama, ayahnya berbeda agama. Ibunya Islam dan ayahnya itu non-Islam. Itu bagaimana sih kalau misalnya kita di posisi anak-anak ini seperti apa, dan kalau misalnya di posisi orang tua itu kemana sih akan mengalihkan anak ini untuk mengikuti yang mana seperti itu? Iya. Jadi seperti yang tadi disampaikan ya Mas, kalau ada hadis itu kullu maulidin yuladu ala fitrah, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah ya, tidak mempersekutukan Allah maksudnya, tapi bagaimana orang tuanya lah yang akan menjadikan orang ini Yahudi, Majusi dan Nasrani ya. Kalau sudah kondisinya seperti itu, apakah kita harus menyesali kenapa saya harus terlahir dari orang tua yang tidak seiman nih gitu. Ini kan sudah terjadi. Ya udah bismillah. Jalanin aja. Hanya satu yang mesti kita yakinkan. Kuat-kuatan mana nih orang tuanya? Mau mengarahkan anaknya kepada muslim atau sebaliknya. Ya, itu kan kembali lagi yang akan menjadikan anaknya ini nanti kemana-kemana kan orang tuanya. Ya kalau misalkan bapaknya yang muslim, berarti bapaknya yang harus berjuang ya, bermujahadah bagaimana anaknya bisa masuk dengan agamanya. Din yang memang inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang paling sempurna di sisi Allah adalah Islam. Gitu. Kembali kepada orang tua, maka orang tua harus terus menambah keilmuannya, menambah keyakinannya, menambah kekuatan doanya, sehingga anak kita menjadi anak yang tadi selamat. Ya Islam itu kan selamat ya, selain artinya yang lain-lain begitu. Masya Allah. Jadi kita sebagai anak nih ya, kita misalnya nih kita pengen mengikuti yang ini, pengen mengikuti yang itu, kita kan pasti orang tua nih ngasih ini ya, ngasih semuanya, pelajaran semuanya ya. Nah itu kita nih bagaimana sih kita dalam apakah ada waktu untuk memilih anak tersebut seperti itu? Harusnya begitu, harusnya ada waktu. Nggak bisa, bukan begini. Memilih itu kan menjadi hak anak ya, mau memilih ke yang mana. Tapi orang tua juga mempunyai kewajiban bagaimana pilihan anak menjadi pilihan yang tadi sesuai dengan yang kita pahami, yaitu ad-din al-Islam. Kalau kita misalkan memberi keleluasaan, ya nggak tahu juga ya anak kita. Tapi kita tidak memberikan filter. Udah, yang penting silakan aja kamu memilih. Tapi orang tua apakah sudah siap? Ya, kalau belum siap, kuatkan filternya. Setelah itu baru kita kasih pilihan kepada anak. Tentu ikhtiar kita kecil-kecil, ajak anak ke musola, ajak anak ke masjid. Ya adapun orang tua nanti berdebat itu kan urusan orang tua ya. Intinya anak bagaimana kita arahkan kepada hal yang memang kita yakini ad-dinul Islam adalah yang terbaik gitu. Kalau misalkan nanti ternyata anaknya naudzubillah min dzalik ternyata ngikut sebelahnya, qadarullah, takdir Allah, bisa jadi itulah pilihan. Tapi
orang tua mempunyai kewajiban untuk terus mengarahkan, untuk terus mengajak, Orang tua mempunyai kewajiban untuk terus mengarahkan. mengajak. Ya, Baik. dalam hal ini muslimnya ya Mas ya, jangan nanti disalahartikan nih, kita Iya. bingung nanti ya. Karena kita sedang berbicara agama kita ya. Baik. Insya Allah. Oke, pemirsa pemburu takjil, semakin seru nih perbicaraan kita mengenai konsep pendidikan anak dalam Islam. Nah, setelah ini kita akan break dulu, tetap saksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan. Program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan. Tayangan syarat khazanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Jangan kemana-mana, tetap di Takjil, Taqarrub ke Jalan Ilahi. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan. Program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan. Tayangan syarat khazanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Di mana lagi kalau bukan di Takjil, Taqarrub ke Jalan Ilahi. Nah, Ustazah, kita lanjut lagi nih. Kita lanjut lagi menjawab pertanyaan dari pemburu takjil nih. Oke, dari Ed Rehan. Assalamualaikum Ustazah, mau berbagi takjil nih. Bagaimana cara mendidik anak di masa pandemi COVID-19? Nah, itu gimana tuh Ustazah? Masya Allah ya pertanyaannya. Itu tadi karena anak saya masih kecil-kecil ya. Di masa pandemi pas anak saya baru kelas 1 SD. Tapi ya sedikit share pengalaman aja barangkali ya. Karena kalau saya boleh menyampaikan, pandemi ini memang masa sulit ya. Anak-anak yang harusnya pergi sekolah, ini tidak ke sekolah. Mungkin kalau sebagian TPA sekarang sudah mulai jalan ya. Tapi kan beberapa sekolah juga masih ada yang menerapkan daring ya. Bahkan ini sudah masuk berapa, udah setahunan ya kita ya pandemi ini. Bagaimana cara mendidiknya? Ya kembali lagi lah bagaimana orang tua menyiapkan hidangan terbaiknya. Apa itu? Ya waktu kita buat anak bagaimana kita porsinya ya kan. Terus yang kedua juga bagaimana kita memberikan arahan-arahan ketika misalkan anak harus belajar dari rumah dan seterusnya ya, tanpa misalkan diberikan kebebasan. Sekarang kan gadget apa segala macam, kalau daring kan anak-anak harus pakai HP dan seterusnya. Nah, bagaimana ini pengkondisian seperti ini juga harus tetap diperhatikan oleh orang tua. Yang ketiga adalah karena anak-anak kita mungkin TPA sudah nggak jalan dan seterusnya, yaitu pemeliharaan waktu ya, bagaimana anak-anak memperhatikan waktu mulai dari sholatnya zuhur apa dan segala macam ya, ini tetap terus dibiasakan. Karena mungkin kalau di sekolah kan sudah ada zuhur, kalau yang full day itu kan sekolahnya di sekolah, sholatnya di sekolah. Kalau sekarang kan masa pandemi kadang anak-anak leha-leha aja gitu di rumah. Nah, bagaimana kita terus memberikan pantauan, himbauan, arahan sehingga anak-anak tetap terbiasa melakukan hal-hal baik. Jadi jangan sampai di rumah bukannya malah lebih baik ya, ini malah habis semuanya gitu. Karena apa? Kadang orang tua menitipkan ke sekolah ya begitu ya, udah yang penting di sekolah semuanya udah berjalan dengan baik. Sekarang Allah uji dengan pandemi, berarti kan ini tugas orang tua. Ya kan? Bagaimana orang tua bisa memberikan porsi lebih baik lagi, lebih banyak lagi sehingga anak-anak kita tetap terbiasa melakukan hal-hal baik di sekolah, dibawa ke rumah. Kalau tambah baik lagi, ditambah support oleh orang tua, sehingga anak lebih baik lagi, insya Allah. Gitu. Jadi yang paling penting itu sholat ya. Kalau saya tetap memposisikan sholat ya, sholat. Karena kalau itu sudah, insya Allah kita sudah bisa arahkan, anak sudah paham sholat. Misalkan kayak sekarang bulan puasa nih. Ya pekondisian gimana di rumah ya kan, kalau mungkin ke sekolah kan anak-anak bisa sekolah di puasa di sekolah nih
yakinlah anak kita di sekolah puasa gitu, karena kan ada gurunya. Dan sekarang di rumah nih, gimana kan? Jadi insya Allah sholat itu menjadi salah satu apa ya, pondasi untuk amalan-amalan yang lain, insya Allah. Nah, bagaimana dengan orang tua yang Bekerja. tidak bisa berada di rumah nih, Ustazah? Iya. Bagaimana cara kita memantaunya nih? Ya, kan itu tadi ya, saya yakin di rumah juga tidak dilepas sendiri. Barangkali mungkin ada neneknya, atau mungkin yang Allah cukupkan rizkinya ada mbaknya yang bantuin begitu ya. Atau misalkan kalau saya sekarang lebih apa ya, mendatangkan guru ngaji, barangkali ya keluar-keluar dikit nggak apa-apa lah ya. Misalkan di sekolah bayar, ini datengin orang untuk ngajarin privat atau mantau sholatnya apa segala macam. Yang kita nggak bisa pelit itu sekarang, karena kan gimana? Apalagi yang kedua orang tuanya bekerja misalkan dari pagi sampai sore. Nah, harus ada yang dikorbankan kan? Ya sekarang apa? Anak udah di rumah, apa yang perlu dikorban? Ya udah ngeluarin duit barang berapa ratus untuk bayar menemani anak belajar, menemani anak ngaji, sholat dan seterusnya. Walaupun itu tidak full tentunya ya. Kalau guru privat itu berapa sih? 2 jam lah maksimal paling. Tapi kalau kita bisa lebih ya, kenapa enggak gitu, untuk kebaikan anak-anak kita insya Allah. Iya. Masya Allah. Baik pemirsa pemburu takjil, kita sudah berbicara banyak mengenai konsep pendidikan anak dalam Islam. Setelah ini kita akan mendengarkan langsung kesimpulan dari Ustazah Samiyah dan langsung ditutup dengan doa. Silahkan Ustazah. Ya, terima kasih Mas Aldo. Barangkali ada hal yang ingin saya sampaikan juga ya terkait dengan pendidikan Islam terhadap anak-anak. Yang pertama yang harus kita pahami bagi orang tua adalah itu tadi ya, tauhid kepada Allah, ya, bagaimana akidah sebagai pondasinya, ya bagaimana kita menguatkan, ya, mengajarkan anak-anak kita untuk tidak menyekutukan Allah. Terus yang kedua, bagaimana kita mulai ajarkan kepada anak-anak kita dari usia dini menghargai orang tua, menghormati orang tua. Dalam bahasa Arabnya itu birrul walidain ya, berbakti kepada orang tua. Terus yang ketiga juga bagaimana kita melatih anak-anak kita untuk berbicara yang baik-baik ya. Karena mohon maaf, di hadis juga dikatakan kul khairan awliyasmut, berkatalah yang baik atau diam. Atau misalkan al kalimatut thayyibah, ini di SD ada nih Mas, di TK saya pernah ngajarin anak ya, al kalimatut thayyibah sedekah gitu. Kalimat-kalimat yang baik, perkataan-perkataan yang baik adalah sedekah. Jadi bagaimana peran orang tua memberikan keteladanan atau memberikan pengajaran sehingga anak-anak dilatih untuk berbicara baik. Itu intinya kan biar anak kita tidak bohong gitu. Terus yang selanjutnya juga ya, bagaimana orang tua terus memberikan support kepada anaknya ya untuk memperbanyak amal-amal kebaikan ya sebagai manusia. Karena kan sekali lagi kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah, tidak hidup sendiri. Bagaimana anak-anak kita mulai difahamkan, bersosialisasi, bermasyarakat ya, sehingga hidup bersosialisasi menjadi bagian dari hati dia. Ya, karena semakin dia banyak berinteraksi, maka akan semakin banyak khazanah yang dia dapatkan. Bisa jadi juga melembutkan hati, ya, ketemu dengan orang keras apa dan segala macam. Bajaklah di lingkungan kita gitu. Jadi intinya terakhir anak-anak diajarkan bagaimana dia bersosialisasi dengan lingkungannya gitu. Itu ya. Jadi kesimpulannya tadi saya sampaikan intinya saya mengajak kepada orang tua untuk bersemangat. Apalagi di masa pandemi, tentu pasti tertatih-tatih ya dalam melakukan pembiasaan yang anak harusnya dari pagi sudah di sekolah, ini dari pagi di rumah gitu. Ya bagaimana orang tua semoga diberikan semangat, dijaga oleh Allah semangatnya, juga bagaimana semuanya diberikan kesehatan, karena semakin sehat kita semakin banyak berbuat baik. Ya kalau sakit kita sedikit buat baiknya ya kan, maka kita berdoa ya bagaimana Allah sehatkan kita sehingga kebaikan-kebaikan yang belum kita lakukan kita bisa maksimalkan gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya, yang baik-baik datangnya dari Allah, yang tidak baik ya mungkin itu kehilafan saya sebagai manusia. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita sama-sama memohon ampun kepada Allah. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang barokah dan menjadi wasilah diampuninya dosa kita bersama ya insya Allah. Mungkin itu saja, kita tutup dengan istighfar
nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim min kulli dzambin azim la yaghfiru dzunuba illa anta. Sempurnakan dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kami pun tidak lupa nih untuk selalu mengingatkan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Dan satu lagi nih, untuk selalu mendukung program vaksinasi COVID-19 agar kita semua nih terhindar dari pandemi COVID-19. Baik, usai sudah tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan, program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan, tayangan syarat khazanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Tetap saksikan takjil setiap hari di bulan Ramadan jam 5 sore hanya di TVRI Bangka Belitung. Takjil takorup ke jalan ilahi. Akhir kata, saya Rizaldo dan Ustazah Samia pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.